Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan masuk ke lesson 13 dengan tema Bushu, Tare, dan Kamae. Baiklah, kita akan lanjut materi bushunya. Kali ini kita akan masuk ke Bushu, Tare, dan Kamae. Tare adalah bushu yang ada di sekitar dari bagian atas dan sebelah kiri kanji tersebut. Ya, ini tare. Kamae ada dua jenis. Ada dia yang berada di seperti pintu ya, bagian kiri dan kanan, atas dan bawah kanji. Ada juga dia di sekitar kanji, ya, mengelilingi kanji tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke beberapa kanji yang menggunakan bushu tare dan bushu kamae. Nah, inilah list-list yang ini bushu tare ya. Bisa kita lihat tadi tare di bagian atas dan kiri ya. Kanji. Nah, ini semuanya dengan bushu yang sama ya, jenis bushunya. Nah, bagian atas ini bushunya hampir sama ya, ini juga. Nah, yang agak berbeda tuh ini sepertinya ya. Bushunya to ya. Nah, kemudian ini yang kamae. Ya, yang 4 ini kamae-nya ada di inilah ya. Di tengah-tengah. Bushunya di sana ya. Kalau yang 2 ini ada di ada di sini ya, bagian kiri dan kanan atas. Baiklah, kita akan masuk satu persatu. Pertama, kanji ini maknanya luas ya, luas. Oke, luas. Kamae-nya seperti ini ya. Ada hiroi, luas, kata sifat ya. Ada hirosa. Nah, ini luas juga tapi dia kata benda, jenisnya berbeda ya, artinya sama. Hiroshima. Nah, ini nama tempat ya, nama tempat. Ada kokoku. Ya. Kokoku ini iklan ya, periklanan. Oke, baiklah kita masuk ke mise. Ya, ini mise. Toko. Perhatikan kamae-nya bagian sini ya, kamae-nya. Ada mise toko, ada teng-in. Ya, teng-in. Karyawan. Ya, karyawan. Tapi dia fokus ke karyawan di toko gitu ya. Ada shoteng. Nah, dari show-nya kita tahu ini show menulis ya. Ada toko. Toko bukan toko menulis ya, tapi toko untuk alat-alat tulis. Ya. Kemudian ada hongteng. Hongteng. Nah, hong ini bukan saja berarti buku. Ya. Jadi dia bisa apa namanya? Toko itu kan ada tokonya, toko utama gitu ya. Toko cabang, ada toko pusat. Nah, ini hongtengnya toko pusat. Hati-hati. Biasanya kalau toko buku gimana saya? Biasanya hongya itu ya, nanti kita akan pelajari. Nah, ini hongteng, toko pusat ya, toko utamanya seperti itu. Oke, berikutnya masuk ke do. Ini intensitas ya. Intensitas. Nah, kita lihat ada godo. Godo ini biasanya digunakan untuk gempa.
Jadi berapa dia? 5 kali. Godo bisa ya. Godo. Levelnya ya, magnitude apa gitu ya. Godo. Satuannya untuk menghitung ini gempa atau berkali ya. Tanya. Ada kondo. Mata kondo. Itu nah ya. Mata kondo. Kondo itu lain kali ya, next time. Ada ondo, suhu. Ada sokudo. Hati-hati ya, jangan shokudo tapi sokudo. Kecepatan ya. Lanjut ada bio. Nah, ini nggak bisa berdiri sendiri nih. Dia bacanya satu aja. Bio, maknanya penyakit ya. Maknanya penyakit. Nah, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada bioki. Untuk itu bioki sakit ya. Ada bionin karena bionya berhubungan dengan sakit-sakit, dan ada orang berarti orang sakit ya. Bionin maksudnya orang sakit ya, orang yang ada penyakitnya gitu maksudnya ya. Lagi bioing. Nah, bionya penyakit, ing-nya adalah departemen institusi ya. Institusi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit, nih bioing gitu ya. Rumah sakit. Berikutnya ada, nah ini busunya ya. Ini lelah. Skareru ya. Skareru. Capek ya. Lelah, capek. Skareru lelah, capek. Kata kerja. Skare sensei lelah, capek juga, tapi dia posisinya kata benda. Ya, nanti akan belajar di kalimat gimana jenis kalimat, jenis kata ini berfungsi ya untuk nanti kita bikin kalimat-kalimat. Oke, berikutnya masih dengan bushu yang sama. Bushu yang sama. Nah, ini itai, sakit ya. Nah, jadi keadaan seperti ini itu dia berhubungan dengan sakit. Sakit, tapi bukan sakit yang seperti bio tadi ya. Tapi itai ini ke pain, sakit juga ya, ke apa namanya? Yang kita rasakan. Jadi kalau kita bioki itu kita merasakan sakit. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini itai. Itai di sini kata sifat ya. Itamu kata kerja dia ya. Itamimas. Sakit juga, saya merasakan sakit, menyakiti. Nah, misalnya itamimas, menyakiti, sakit gitu ya. Tapi dia kata kerja. Ada itami dome. Dome ini dari tomeru sebenarnya ya, tapi bacanya karena digabung seperti ini, to-nya kalau ada ini jadi idigam ya. Ada tasdidnya. Jadi itami dome. Tomeru ini kan berhenti, jadi memberhentikan rasa sakit. Jadi maksudnya obat pemberhenti rasa sakit, obat penghilang rasa sakit ya. Nah, lagi ada zutsu ya, ingat berarti ini zu. Zu-nya dari kanji kepala, atama. Jadi sakit kepala. Sakit kepala itu bentuk simpelnya adalah zutsu ya. Zutsu. Berikutnya, nah ini yang tadi, ini busunya berbeda ya. Nah, kayak kapak. Ya, ini ya, hati-hati ya. Ini hampir sama seperti Shih Tzu. Ya. Nah, ya mewakili untuk hampir sama dengan toko yang tadi. Ya, tapi ini kayak shop juga. Nah, tapi dia banyak. Kalau yang mise tadi terbatas toko warung doang. Tapi kalau ya ini bisa untuk mewakili rumah ya, rumah apa gitu ya, rumah bunga misalnya gitu ya. Nah, jadi dia lebih luas kanji ini daripada mise. Ya, bacaannya ya. Jadi makanya di sini ada titik-titik ya gitu. Jadi rumah apa saja? Rumah bunga, rumah kucing, rumah hewan ya. Jadi bisa ditambahkan di hongyararara. Ini titik-titik ya. Titik-titik ya, rumah apa gitu ya, toko apa, jualan apa. Ya kan? Hanaya, misalnya dobutsu ya, bisa juga ya. Peto ya, bisa juga. Ya, sakana ya, gitu ya.
Nah, Hongya. Nah, ini saya bilang tadi ya. Kalau buku biasanya dia pakai Hongya. Tapi kalau Hongteng tadi itu toko pertama gitu ya. Nah, ada Nikuya, ada Okujo. Nah, ini saya bilang yang dia tuh bukan toko, tapi dia kayak ruangan gitu. Jadi Okujo itu atap. Iya ya, biasanya di atap di Nihong itu dia punya ruangan atap juga. Jadi atap itu nggak kosong melompong aja, tapi ada ruangan di atapnya. Nah, itu Okujo namanya ya. Atap. Oke, berikutnya kita beralih ke Bushu Kamae. Ya, bushunya mengelilingi kanji ya. Ini udah sering nih minasang nih. Kuni ya. Negara. Ada Kokuritsu Daigaku. Daigaku Universitas. Kokuritsu, ritsunya dari tachimas ya, tachimas tatsu. Jadi Daigaku Universitas, tachimas berdiri, kuni negara. Jadi universitas yang didirikan oleh negara. Jadi negeri ya, negeri. Seperti UNP. UNP masuk ke Kokuritsu Daigaku. Nah, ada lagi Gaikokujin. Gaikokujin, orang dari negara yang di luar. Gitu ya. Jadi orang asing maksudnya. Orang yang bukan dari negara kita asalnya itu disebut dengan Gaikokujin. Tapi kalau kita di negara Indonesia, lihat orang Jepang ke sini, orang Korea ke sini, bilangnya Gaikokujin. Nah, kalau misalnya di Nihong, di Jepang, orang Jepang melihat kita yang tinggal di Jepang, berarti kita adalah Gaikokujin. Seperti itu ya. Orang yang berasal dari negara di luar negara dia. Gitu ya. Berikutnya masih dengan Bushu Kamae. Ya, ada kotak. Nah, ini seperti kanjinya banget nih. Muter, 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 muter aja ya. Nah, ini dia memutar ya, mutar. Mawasu. Mawasu itu berputar, ya, berputar ya. Kalau mawaru, memutar. Bedanya apa, Sensei? Nah, ya, jadi yang satu adalah mawasu. Yang satu adalah tadoshi. Ini jidoshi. Ya, kalau mawasu, kita yang mawasu ada orang yang mengerjakan pemutaran itu ya, misalnya memutar musik ya, menyetel musik, memutar volume itu mawasu. Mawasimas, memutar apa namanya? Skrup misalnya ya, kita yang memutar. Tapi kalau mawaru dia berputar sendiri seperti CD. CD kalau kita mau mendengarkan CD, kita kan masukin ke alatnya yang mutar kan. Nah, itu dia mawaru, CD ga mawaru, kayak gitu ya. Berputar. Jadi atau misalnya komedi putar yang di tempat anak-anak itu kan dia mesin yang mutar ya. Nah, itu mawaru. Mawaru. Kondisinya berputar gitu ya. Tapi kalau kita yang mutar dan dia berputar itu mawasimas. Putar, putar kerannya mawasimas gitu ya. Tapi kalau misalnya CD-nya sudah dalam keadaan berputar itu mawateiru bilangnya ya, mawateiru. Nah, berikutnya ada ichido. Ada ichido lagi. Nah, ini sama ya, berulang kali, ikai. Ya, jadi ada ikai, ada ichido. Satu kali ya. Nah, ada mawari. Mawari ini di sekitar. Sinonimnya ada atari. Atari ya, ini tulis ya di buku catatannya sambil mendengarkan ini. Di buku catatannya atau di buku cetaknya masing-masing. Kalau misalnya arti dari kosakatanya belum ada di situ ya. Oke, berikutnya masih dengan kan Bushu Kamae. Nah, di sini ada kayak pohon ya. Pohonnya tertutup, nggak bisa bernapas. Jadi dia merasa sesak. Merasa sesak, jadi dia komarimas. Ya, jadi komarimas, komata yang sering dengar ya. Komata, merasa kesulitan. Ya. Kumaru, susah. Ini banyak ya artinya ya. Pokoknya intinya minasan ketika merasa susah, kesusahan itu komata, kumarimashita, kumarimashita ya. Tidak ada solusi, bingung, kamu nggak tahu mau ngapain, ada masalah dan kita aduh gimana ya, aduh susah nih. Nah, itu bilangnya komata. Nanti untuk artinya disesuaikan dengan konteks sebelum dan setelah kalimat ini ya. Ada konnan. Nah, konnan nah ini juga melakukan ada kesulitan juga.
lebih sulit lagi ya. Dia ini satu kata kerja, satu dia kata sifat. Konnanna ini nannya dari muzukashi. Jadi situasi sudah menyulitkan, komarimas ya, sudah menyulitkan, sudah menyusahkan, susah lagi gitu ya. Muzukashi. Nah, jadi udah susah, sulit ya, jadi udah kompleks. Misalnya monda itu kan permasalahan. Nah, gimana permasalahannya? Konnanna mondai. Nah, bisa juga ya. Mondainya sudah menyusahkan, sudah susah gitu, sulit, nggak ada solusinya seperti itu ya. Oke, berikutnya ada. Nah, ini banyak nih. Bacanya ada akimas, akemas, hirakimas. Nah, bedanya apa ini ya? Untuk akimas itu membuka ya, kita membuka. Misalnya di doa akimas. Nah, ya. Terus ada lagi akeru. Doa akete kudasai. Nah, maaf ya. Kalau untuk ini akemas ya. Doa akete kudasai. Doa akemas. Untuk aku ya akimas. Nah, ini saja. Ini ga dia ya. Ga akimas. Jadi yang satu kata kerja doa akemas itu berarti kita membuka pintu. Kalau doa ga akimas, doa ga aiteimas berarti keadaan. Ga itu menyatakan keadaan ya. Keadaan pintunya terbuka. Nah, jadi satu o akemas dengan ga akimas. Oke, berikutnya ada hiraku. Ya, hiraku itu terbuka juga. Bedanya apa sensei? Terbukanya, nah ini terpakai nih gerbang. Jadi kan ini ada gerbang dua nih. Nah, jadi kalau misalnya ada gerbang dua atau dua pintunya, dua bukunya, dua pintunya gitu ya. Nah, itu hirakimas. Nah, ini hirakimas juga bisa buat buku. Kalau buku kan dia dua juga nih. Ya, satu buku nih buku ya. Nah, buku. Buka bukunya. Hong o hiraite kudasai. Gitu bilangnya. Ya, buka bukunya. Nah, lagi kai kai suru. Kai kai suru dari ininya aimasnya pertemuan. Jadi pertemuannya dibuka. Membuka pertemuan ya. Nah, kan ada kaiteng suru. Kaiteng, tengnya dari mise, toko. Jadi tokonya open ya. Tokonya bukan membuka toko, membuka pertemuan gitu ya. Baiklah, kita ke lawan kata membuka tadi. Sekarang kita tutup ya, tutup dengan masih busui yang sama ya. Nah, untuk kosakatanya untuk doa o, saya menutup itu ya, doa o shimemas. Ya, doa o shimemas. Ini kata kerja ya. Kata kerja mesti kita yang melakukan. Berarti kita menutup pintu. Ada lagi doa ga shimaru, shimatteiru. Ya. Doa ga shimatteiru berarti ini dalam keadaan tertutup. Seperti itu ya. Nah, ada lagi tojiru. Nah, ini tojiru lawan kata dari tadi kan hong o hirakimas, membuka ya, membuka pintu. Hong o membuka buku ya. Nah, sekarang tojiru juga apa saja yang pintunya dua. Ya, ini buku ya. Tutup bukunya. Hong o tojite kudasai. Matanya juga bisa. Tutup matanya. Buka matanya ya. Mata tuh kan ada itu ya, ada dua ya. Buka tutup gitu ya. Jadi hong meo tojite kudasai. Gitu bilangnya ya. Bukan meo shimete kudasai, enggak ya. Tutup matanya. Hong shimete kudasai bukan. Mata ya, meo shimete kudasai. Meo tojite kudasai tepatnya ya. Kemudian lawan kata dari tadi buka ini heikai suru ya. Heikai suru berarti menutup pertemuan. Kalau heiteng suru menutup toko. Seperti itu ya. Baiklah, sekian untuk lesson 13 kanji-kanjinya. Berikut Sensei bagikan alternatif untuk minasang belajar kanji.
Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sayonara.